Kutipan babat Tanah Jawi tentang pemberontakan Trunojoyo. Episode ke-12. Raja Amangkurat datang ke Jepara. Di Tegal, Kanjeng Susuhunan Amangkurat bertakhta di hadapan para mantri dan punggawa. Semua wilayah pesisir Kaliwungu, Kendal, Batang, Pekalongan, dan Pemalang sudah tunduk. Wilayah Kedu pun sudah bergabung kepada Sang Raja Amangkurat. Dengan demikian, wilayah Jawa bagian tengah sudah tunduk semua. Pada kesempatan itu, Sang Raja menyatakan keinginannya berangkat ke Jepara untuk terus mendesak musuh. Sang Raja meminta pertimbangan kepada Patih Mondolko, juga Ki Sindurjo, Ki Urawan, dan tak ketinggalan Ki Wirodipo. Semua punggawa sepakat dengan kehendak Sang Raja. Segera mereka menyiapkan pasukan. Tak lama berselang, pasukan besar berangkat dari Tegal. Suara prajurit bergemuruh bercampur dengan suara ringkik kuda. Sang Raja tidak berkenan melewati laut dan lebih memilih lewat jalan darat. Pasukan Raja Amangkurat sudah sampai di Pekalongan, kemudian berhenti untuk istirahat. Di Pekalongan, Sang Raja mengumpulkan tambahan prajurit dalam. 700 prajurit berhasil direkrut. Para prajurit baru itu kemudian disebut sebagai prajurit Jodipati. Dari Pekalongan, Sang Raja hendak terus ke Jepara. Akan tetapi kali ini melalui jalan laut. Karena akan sangat kerepotan kalau lewat darat. Para pasukan dari pesisir kemudian menyiapkan perahu. Tidak lama kemudian perahu dan kapal sudah siap di muara. Barang-barang bawaan segera dinaikkan. Sang Raja pun sudah naik kapal. Pasukan laut segera berangkat. Alkisah ketika masih berada di Kadipaten sebagai putra mahkota, Sang Raja mempunyai seorang abdi yang dikasihinya, namanya Martonoyo. Ketika Mataram takluk, Ki Martonoyo memisahkan diri dari tuannya untuk mencari selamat. Yang dituju adalah Semarang. Sesampai di Semarang tidak ada pekerjaan baginya. Dalam hati selalu memikirkan nasib tuannya. Maka ketika mendengar tuannya berada di Tegal dan sekarang sedang berlayar ke timur, Ki Martonoyo hendak memberi hadiah. Dengan membawa apa yang dimilikinya walaupun tak seberapa, Ki Martonoyo berlayar ke tengah laut untuk menemui Sang Raja. Di tengah lautan, Ki Martonoyo berhasil bertemu dengan Sang Raja. Sang Raja kaget melihat Martonoyo menghadang perjalanannya. Ki Martonoyo menyembah dan berkata, "Duhai tuanku, si Martonoyo menghaturkan hidup mati. Hamba tak dapat hidup jauh dari tuanku. Boleh atau tidak, hamba ingin ikut kepada tuanku." Sang Raja berkata, "Baiklah Martonoyo, aku terima kesetiaanmu padaku. Namun aku tanya, selama ini engkau berada di mana?" Martonoyo berkata, "Hamba berada di Semarang. Selama berpisah, hamba selalu memikirkan keadaan Paduka. Maka sekarang hamba boleh atau tidak boleh ingin tetap bersama Paduka." Sang Raja berkata pelan, "Baik Martonoyo, sungguh aku terima keinginanmu. Tetapi sekarang lakukan dulu perintahku. Engkau tinggallah di Semarang saja, jangan ikut denganku ke timur. Lanjutkan beramal di bumi Semarang. Berdoalah kepada Tuhan. Doakan diriku agar selalu mendapat kemenangan. Kalau kelak aku lestari menjadi raja menguasai tanah Jawa, tanah Semarang akan aku serahkan kepadamu." Martonoyo menyembah, tetapi hatinya sangat masgul karena keinginannya
bersama sang raja tak dikabulkan. Sekarang dia terpaksa berpisah kembali dan harus menjalankan perintah tuanya di Semarang. Martonoyo tak bisa menolak perintah sang raja. Martonoyo kembali ke darat dan sang raja melanjutkan perjalanan ke Jepara. Perjalanan laut sang raja sudah sampai di Jepara. Sesudah mendarat, sang raja membuat markas sementara di Jepara. Para punggawa dari Tegal sudah bersiap menggelar pasukan. Sang raja memerintahkan kepada para punggawa untuk meluaskan jajahan ke negeri sekitar Jepara. Segera Ki Wongsodipo mengerahkan pasukan untuk menaklukkan negeri sekitar. Ki Wongsodipo tidak memerlukan waktu yang lama untuk membuat negeri sekitar Jepara takluk. Bahkan wilayahnya telah mencapai Pati. Setelah dirasa cukup, Ki Wongsodipo kembali ke Jepara. Sementara itu dari Demak, Ki Martojoyo melaporkan kepada sang raja bahwa negeri Demak sudah berhasil dikuasainya. Sang raja sudah tenang hatinya karena satu persatu wilayah sudah bisa direbut kembali. Sang raja segera mengirim utusan ke Tegal untuk menjemput para istri. Pada suatu pagi, sang raja sedang bertahta di hadapan para punggawa. Para pembesar kumpeni sudah hadir dan juga para mantri. Kiai Patih Mondoroko berada di depan, siap menerima perintah. Juga telah menghadap beberapa punggawa andalan, seperti Martoloyo, Aryo Sindurjo, Demang Urawan, Ngabei Wirodipo, Ngabei Jogopati, Wongsodipo, Nirdokarti, Ki Martojoyo, dan Ki Wijo. Berkata sang raja, Mondoroko, sekarang si Wongsodipo aku wisuda dan aku naikkan kedudukannya menjadi adipati dengan nama Adipati Martopuro dan membawai negeri Jepara dengan berbagai wilayah bersama si Jogopati yang juga aku angkat sebagai adipati dengan nama Adipati Sujonopuro. Si Martojoyo aku angkat kedudukannya menjadi Tumenggung Suronoto dan membawai Demak. Si Wijo aku angkat menjadi adipati Dipati dengan nama Adipati Mangunoneng. Si Nirdokarti aku angkat di Grobogan dengan nama Tumenggung Binarong. Dan si Martoloyo dari Tegal mulai sekarang aku angkat sebagai adipati dan kuberi nama Adipati Martoloyo. Semua punggawa yang telah ikut menderita sudah diangkat pada kedudukannya masing-masing. Semua menyatakan kesanggupan melaksanakan perintah. Alkisah ada seorang bernama Onggo Wongso yang asalnya dari Surabaya. Dia telah meninggalkan rumah hendak menyusul kakaknya yang telah mengabdi kepada sang raja sewaktu di Tegal. Si kakak bernama Onggojoyo. Oleh Onggojoyo si adik dibawa menghadap kepada sang raja dan menyatakan kesiapannya untuk mengabdi. Sang raja kemudian menanyai berbagai hal yang diketahui oleh Onggo Wongso. Onggo Wongso berkata, Paduka, Trunojoyo sudah mendengar bahwa Paduka datang membawa pasukan kumpeni dan prajurit Jawa dalam jumlah besar. Trunojoyo bermaksud menghadapi pasukan Paduka. Punggawanya yang ditunjuk adalah Ki Darmoyudo dan Kraing Galengsong. Si Galengsong sekarang sudah diambil menantu oleh Trunojoyo dengan dinikahkan dengan anak Trunojoyo yang bernama Raden Ayu Suretno. Sang raja berkata, Baiklah Onggo Wongso, aku sangat berterima kasih atas informasi darimu. Pengabdianmu aku terima. Kalau kita beruntung dan tercapai apa yang aku kehendaki, kelak negeri Surabaya aku serahkan kepadamu. Namun aku minta kepadamu agar menjadi penunjuk jalan bagi admiral. Engkau yang lebih tahu negerimu.
berilah saran dalam perang dan maju mundur pasukan. Onggowongso menyembah dan menyatakan kesanggupan. Sang raja berkata kepada admiral, "Hai admiral, sekarang si Kraeng Madanggrang aku minta untuk mencari berita ke pasukan Trunojoyo." Admiral berkata, "Saya serahkan kepada Paduka." Berkata sang raja, "Hai Kraeng Madanggrang, aku perintahkan kepadamu untuk menelisik ke Kediri. Sebagai sesama orang Makassar, bujuklah si Galengsong. Jangan membawa banyak pasukan. Aku sertakan si Mirmogati agar ikut denganmu." Si Mirmogati itu bisa 15 bahasa. Juga saya sertakan si Martopuro dan si Martoloyo ke Kediri. Keempat punggawa yang ditunjuk menyembah dan segera berangkat.